Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Divisi Humas Polri mengadakan Focus Group Discussion atau FGD bersama Polresta Jayapura Kota, Polda Papua, dan tokoh masyarakat. FGD bertajuk terorisme adalah musuh kita bersama ini digelar untuk mengantisipasi munculnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polda Papua. Focus Group Discussion digelar di Aula Mapolresta Jayapura Kota Kamis lalu yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Dr. Randus Ahmad Mustafa Kamal, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf R. Urbinas, Kasubag Berita Bak Penum Ro Penmas Divisi Humas Polri AKBP Gatot Hendro Hartono, Ketua MUI Kota Jayapura M. Sulhan Makmun, perwakilan MUI Pusat Muhammad Makmun Rashid, dan para tokoh agama Kota Jayapura. Kabid Humas Polda Papua menyampaikan FGD ini diharapkan dapat mengantisipasi sedini mungkin bibit-bibit radikalisme di tengah masyarakat. FGD ini pun bisa menangkal kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengarah dan masuk kategori radikalisme dan terorisme. Dia lantas mengajak masyarakat bersama-sama bersatu bekerja sama melawan paham radikalisme dan terorisme. Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita minta informasi tentang hal itu. Kita yang ada di tanah Papua yang penuh dengan kedamaian ini, mudah-mudahan bisa menghantar, bisa membersihkan dari paham-paham radikalisme. Sementara itu, perwakilan MUI Pusat Muhammad Makmun Rashid menegaskan terorisme merupakan musuh bangsa Indonesia sekaligus musuh umat Islam. Dimanapun saya berada selalu mengatakan bahwa salah besar jika ada orang yang beragama kemudian menjadikan agama yang dia anut sebagai justifikasi terhadap segala tindak pidana kekerasan. Karena tindak kelakuan atau perbuatan yang dilakukan dan mengarah kepada tindak pidana kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan. Menjadikan agamanya sebagai biang keladi tindak pidana kekerasan, maka yang salah adalah orang yang menganut agama, bukan agama atau keyakinannya. Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri memberikan sosialisasi dan pemahaman kontra radikal di Pondok Pesantren Darul Ma'rif, Numbai, Kota Jayapura, Papua. Sosialisasi tersebut digelar pada Jumat pagi yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Dr. Randus Ahmad Mustafa Kamal, Kasubag Berita Bak Penum Ro Penmas Divisi Humas Polri AKBP Gatot Hendro Hartono, perwakilan MUI Pusat Muhammad Makmun Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbai Kota Jayapura Ustadz Salman, para santri serta santriwati Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbai. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Numbai Kota Jayapura mengatakan pihaknya merasa bangga karena bisa dikunjungi oleh tim Humas Polri untuk diberikan pencerahan dan arahan tentang bagaimana mempersiapkan generasi ini yang bisa menghargai para pahlawannya sehingga kelak dewasa bisa menjadi contoh bagi saudara dan keluarganya. Alhamdulillah pagi ini sesuai dengan rencana kita ada kegiatan silaturahmi. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami Pak, dikunjungi untuk diberikan pencerahan, untuk diberikan arahan tentang bagaimana ke depan mempersiapkan generasi yang merombani, generasi yang mencintai bangsa ini, generasi yang mencintai republik ini, generasi yang bisa menghargai para pahlawan dan seluruh pendahulunya, sehingga kelak
ketika di masa mereka dewasa bisa menjadi contoh, menjadi teladan baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, masyarakat, dan lebih lagi bangsanya. Kontra radikal merupakan upaya membangun personal guna mencegah paham radikalisme, separatisme yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok tertentu melalui berbagai elemen, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan maksud dan tujuan adalah merubah paham seseorang menjadi radikal. Upaya mencegah paham radikal tersebut perlu etos dari seluruh elemen selain Forkopimda, yaitu Pemda, TNI, dan Polri, juga peran serta dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Ketika kita sebagai penduduk negara ini mampu menjaga dasar negara kita, kemudian kita menjadi umat yang beragama secara toleran, tentang rasa, ya, samu, ya, kemudian mampu menerapkan atau mewujudkan keadilan, ya, kemudian saling bermusyawarah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kalau kita pilah semua sila-sila Pancasila, itu lebih dominan Arabnya, lebih dominan Islamnya. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa dulu para pendiri negara ini saling melepaskan keegoannya untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, terima kasih adik-adikku sekalian, mohon izin Pak Ustadz, Pak Kiai, rekan kami, para Ustadz, Ustadzah, dan adik-adik kami. Pada kesempatan ini tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh Ustadz kita yang tadi sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Tentu kita paham bagaimana Republik ini berdiri, ya. Para kiai, para tokoh-tokoh muslim untuk bagaimana berupaya semaksimal mungkin untuk mendirikan Republik ini, dan bagaimana toleransinya sehingga terbentuknya Pancasila, ya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Dioprakota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, ade dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu tidak benar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Sehat, sehat, Papua bebas dari COVID-19. Satgas Binwas Noken Ops Damai Kartens kembali memberikan bangunan kandang ternak babi kepada masyarakat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Satgas Binmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 kembali memberikan bangunan kandang untuk ternak babi kepada Ibu Yapena di Kabupaten Puncak pada Rabu 30 Maret kemarin. Sebelumnya bangunan kandang ternak yang sama pernah diberikan Satgas Binmas Noken kepada Kepala Suku Bapak Yarinus Hagabal. Kasat Binmas Ibtu Yonias Purwanto mengatakan program ini merupakan salah satu program untuk mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Usai pembangunan kandang ini, kami akan memberikan bibit ternak babi kepada keluarga Ibu Yapena secara simbolis. Selamat siang. Pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022, kami dari Satgas Binmas Operasi Damai Kartens tahun 2022 wilayah Puncak melakukan kegiatan pekerjaan pembuatan kandang untuk ternak babi yang akan kami bangun ini untuk Ibu Yapena Kulua, yang pada saat ini Ibu Yapena tidak ada, diwakili Bapak suami dari Ibu Yapena Kulua, Bapak Ishak Murib. Jadi pekerjaan hari ini kami melakukan pekerjaan kandang untuk ternak babi milik Ibu Yapena Kulua di Desa Marse, Kampung Kago, Distrik Ilaga. Jadi setelah pembangunan ini kami akan melanjutkan untuk besok di tempatnya pemuda yaitu Bapak Alius Tabuni. Kami dari atas perwakilan mewakili masyarakat atau atas nama Ibu Yapena Kulua dan Ishak Murib, atas terima kasih kepada beliau berikan bangunan untuk kandang ternak. Maka itu kami atas Kepala Keluarga Ishak Murib dengan Yapena Kulua, kami atas ucapkan terima kasih banyak. Berikan bantuan buku dan alat tulis, Guru SMP Negeri 1 Sugapa apresiasi Binmas Noken di Intan Jaya. Personil Binmas Noken Ops Damai Kartens yang dipimpin Ibda Engel Mayor memberikan bantuan buku bacaan dan alat tulis kepada siswa SMP Negeri 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Sebanyak 20 buku bacaan dan alat tulis tersebut diterima langsung oleh Bapak Pilemon selaku guru di SMP Negeri 1 Sugapa pada Jumat 1 April pagi. Bantuan tersebut diberikan guna mendukung dunia pendidikan di pedalaman Papua, terlebih Kabupaten Intan Jaya. Ibda Engel Mayor menerangkan, hari ini kami bersama personil Polsek dan Polres Sugapa memberikan bantuan buku dan alat tulis di SMP Negeri 1 Sugapa sebagai bentuk dukungan dan motivasi dari Polri kepada para siswa agar lebih giat dalam belajar. Pada hari ini Jumat tanggal 1 April 2022 bertempat di SMP Negeri 1 Sugapa. Kami dari Binmas Noken beserta anggota Polres dan Polsek Sugapa, pada hari ini kami datang menyerahkan bantuan berupa buku untuk anak-anak sekolah. Artinya dengan bantuan ini memberi motivasi buat anak-anak supaya mereka tambah giat dalam belajar. Seperti itu. Dan sekalian kami melaporkan bahwa untuk situasi kegiatan sekolah sampai dengan saat ini di Sugapa masih lancar. Anak-anak SMP, SMA sekolah seperti biasa. Yang terhormat Bapak Kapolsek Sugapa yang mana datang di sekolah kami. Yang terhormat anggota Binmas Noken
mengunjungi kami di sekolah. Saya merasa gembira, merasa senang, merasa suka melihat bapak-bapak di tempat pendidikan SMP Negeri 1 Bapak yang Bapak datang melihat mengunjungi kami, membawa buku tulis, membawa oleh-oleh untuk kami. Terima kasih. Dari pihak pemerintah pun harus demikian, tetapi terima kasih Bapak Kapolsek dengan anggota-anggota yang membawakan sesuatu yang baik untuk masa depan bagi kami. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.